Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap terus tercurah limpahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atas rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul untuk menunaikan kewajiban salat subuh berjamaah. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini telah memberikan kita kesempatan masih menghirup udara Ramadan. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum pada pagi hari ini yaitu menjaga pandangan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang suci ini kita semua menahan lapar, kita semua menahan haus. Tapi ada satu puasa yang lebih berat namun sering kita lupakan, yaitu puasa mata. Kita bisa menahan haus, kita bisa menahan lapar, tapi jarang di antara kita bisa menahan mata kita agar tidak memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mata kita ini adalah pintu gerbang menuju manisnya iman, namun mata yang sama bisa menjadi pintu runtuhnya harga diri dan iman kita. Tidak ada orang yang tiba-tiba jatuh ke dalam zina, tidak ada. Tidak ada orang yang tiba-tiba hatinya rusak. Tidak ada rumah tangga yang tiba-tiba hancur berantakan. Semua ada prosesnya, dan proses itu dimulai dari sesuatu yang sering kita anggap remeh, yaitu 1 detik pandangan yang tidak dijaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 19, Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Maha mengetahui khianat pandangan mata. Orang lain tidak tahu apa yang sering kita lihat di handphone kita, apa yang sering kita lihat di medsos kita. Mungkin istri atau suami kita tidak tahu apa yang kita buka di tengah malam saat mereka tertidur lelap. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segalanya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Bayangkan saat kita asyik melihat yang haram di HP kita, Allah sedang menatap kita. Allah tahu kita melihat yang haram.
Allah sedang melihat ada hambanya yang diberi mata sempurna oleh Allah, namun justru mata itu digunakan untuk melihat yang haram, namun mata itu digunakan untuk merusak keimanannya sendiri. Itu adalah sebuah pengkhianatan. Kenapa disebut pengkhianatan? Kita diberikan mata oleh Allah tapi digunakan untuk maksiat. Kita merasa aman, pintu kamar kita kunci tertutup, padahal pandangan Allah Subhanahu wa taala menembus segala dinding. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita mau jujur, medsos yang kita punya seperti Facebook, Instagram, apalagi TikTok, itu sebenarnya kalau kita mau jujur lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Ini hanya sekedar saran saja. Kalau bisa di bulan Ramadan, kalau bisa ya, kalau tidak digunakan untuk mencari ilmu, medsos yang kita punya itu sebaiknya dihapus saja dulu. Tapi kalau memang digunakan untuk mencari ilmu, silahkan manfaatkan medsos itu. Namun kalau terbukti lebih banyak madaratnya, sebaiknya kita hapus. Untuk apa? Demi menjaga pandangan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak menjaga pandangan di dunia saja sudah Allah hukum. Apa hukumannya? Hukumannya adalah dicabutnya rasa nikmat terhadap yang halal. Jadi melihat yang halal sudah tidak nikmat lagi. Akibat apa? Akibat sering melihat yang haram. Kenapa banyak suami merasa istrinya sudah tidak cantik lagi, sudah tidak lagi menarik? Kenapa banyak istri merasa suaminya juga biasa saja, tidak ganteng, ya walaupun memang nggak ganteng beneran gitu, tapi tidak menarik? Karena apa? Karena selama ini selalu melihat yang haram. Sebenarnya bukan karena pasangan kita itu jelek, bukan, tapi karena Allah sudah mencabut rasa nikmat melihat yang halal akibat mata kita yang tidak dijaga. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syahwat mata itu rakus. Ia tidak pernah kenyang. Semakin kau beri makan, ia semakin lapar. Tidak akan ada habisnya. Ingin melihat lagi dan lagi. Dan dampaknya ibadah yang kita lakukan terasa hambar. Salat yang kita lakukan hanya sebuah gerakan semata. Itulah akibat pandangan yang tidak dijaga. Air mata saat sujud pun sulit jatuh. Kenapa? Karena hati kita sudah mengeras, hati kita sudah membatu, tertutup oleh kotornya pandangan yang tidak dijaga. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah. Pernah ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, kenapa mataku sulit dijaga dari melihat yang haram?" Sang guru tidak menjawab dengan dalil, tapi dia memberikan tugas. Coba kau bawa gelas penuh susu ini melewati pasar yang ramai. Jika tumpah setetes saja, pengawal di belakangmu akan mencambukmu. Si murid itu pun mengerjakan perintah gurunya. Dia berjalan dengan sangat hati-hati, dengan fokus. Matanya hanya tertuju pada bibir gelas isi penuh susu itu. Akhirnya si murid itu berhasil sampai tujuan tanpa tumpah setetes pun isi susu dalam gelas itu. Padahal di pasar ada keramaian, padahal ada wanita cantik, padahal ada pedagang yang berteriak, tapi si murid itu berhasil membawa isi gelas susu itu tanpa tumpah sedikit pun. Lalu gurunya bertanya, "Berapa wanita cantik yang kau lihat di pasar tadi?" Si murid menjawab,
Tidak ada satupun aku melihat wanita. Aku hanya fokus melihat gelas susu ini karena aku takut dicambuk. Lalu gurunya menjawab, inilah jawaban bagi kita semua. Kenapa mata kita liar? Karena kita tidak fokus takut kepada Allah. Kita tidak fokus takut kepada Allah, kita lebih takut ketahuan manusia. Kita lebih takut ketahuan istri daripada ketahuan Sang Maha Pencipta. Jadi masalahnya itu bukan pada mata kita yang tidak bisa dijaga, tapi hati kita yang tidak fokus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung ini Ramadan, mari kita bertaubat atas segala mata yang sering sekali berkhianat kepada Allah. Mari kita bersihkan hati dari bayangan-bayangan dosa yang selama ini menghalangi cahaya iman masuk ke dalam hati kita. Ingatlah hadirin, menahan pandangan mungkin berat selama beberapa detik, tapi menanggung akibat dari tidak menjaga pandangan itu lebih berat dibandingkan kita menjaga pandangan. Ulama berkata, sabar menahan pandangan lebih ringan dibandingkan sabar menahan penderitaan akibat tidak menjaga pandangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah selalu menjaga pandangan kita. Ya Allah, Sang Maha Pemilik mata kami, ampuni kami yang sering berkhianat dengan mata ini. Ampuni kami yang sering merasa aman dari pandangan-Mu saat kami sendirian. Ya Allah, jangan cabut manisnya iman dari hati kami hanya karena satu detik pandangan haram yang kami lakukan. Ya Allah, jadikan mata ini hanya rindu melihat kebesaran-Mu. Ya Allah, jadikan mata ini hanya rindu melihat Baitullah, rindu melihat wajah baginda Rasulullah, rindu melihat wajah orang tua kami yang sudah tua, dan kelak rindu menatap wajah-Mu di surga-Mu. Ya Allah, jagalah mata kami, jagalah keluarga kami, jagalah keimanan kami. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.